Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman semuanya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan lain latihan mengenai CAT ya, CAT calon aparatur sipil negara tahun 2024 ini. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mendaftarkan baik PNS maupun P3K ya, itu sekiranya perlu dipersiapkan mulai dari hari ini mengenai latihan ya kan. Persiapannya itu mulai dari latihan mental ya kan. Apa nih perbanyak referensi, apa nih yang akan nanti akan keluar untuk soal manajerial, apa ini akan keluar terkait dengan kultural dan lain sebagainya ya. Kalau PNS berarti SKD-nya apa saja sebelum nanti ke SKB. Untuk itu persiapkan diri kita yang matang seperti itu. Untuk itu melalui channel CPL ini, Carta Politika and Law, saya akan memberikan link-link latihan gratis ya. Syaratnya cuma satu, teman-teman perhatikan ya video pembahasan soal yang saya sampaikan dalam video-video selanjutnya ataupun video ini yang akan kita bahas juga terkait soal-soalnya. Nah, sepanjang video itu nanti akan ada password ya. Passwordnya silakan teman-teman pakai untuk menggunakan atau untuk mengikuti link latihannya. Link latihannya di mana? Link latihannya ada di deskripsi. Simple kan? Nggak perlu teman-teman bayar privat, nggak perlu teman-teman beli buku ya kan. Itu silakan teman-teman pahami, pelajari dan lain sebagainya. Saya kasih link itu gratis karena channel yang lain juga mungkin banyak yang memberikan tips, kemudian bocoran, bukan bocoran ya, referensi, kisi-kisi soal dan sebagainya. Ada juga yang menjual e-book, menjual dan lain sebagainya ya kan. Tapi kalau channel CPL ya kan, saya memberikan link latihan langsung teman-teman dalam video, setiap videonya ya kan. Teman-teman perhatikan, saya cukup perhatikan, masukkan passwordnya, silakan kerjakan seperti itu. Nanti tahu skornya, kemampuan kita soal ini berapa gitu. Oke, itu passwordnya ada di dalam video, linknya ada di deskripsi. Semoga sukses menjadi calon ASN. Nah, ini berikut latihan soal yang pernah saya sampaikan dalam link latihan ya, atau sebut saja tryout lah bahasa kekiniannya seperti itu. Saya sudah sertakan semua soal-soal terkait dengan konstitusi yang ada di link latihan 1 tadi. Berikut hari ini saya akan coba bahas dan juga saya akan sertakan mengenai password dalam link latihan ketiga ya, atau lebih fokusnya ke manajerial seperti itu ya teman-teman semuanya. Di sini kaitan dengan pertanyaannya, yaitu presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya berdasarkan usul dari siapa ini? Apa dari MPR, DPR, DPD, MK dan MA ya. Maka jawaban pertanyaan ini itu adalah DPR ya. Presiden dan wakil presiden itu bisa diberhentikan ya atas dasar usul dari DPR. Usulnya kemana ya? Ke MPR. Kemudian dilakukan yang melakukan sidang yang mengadili itu adalah dari lembaga kehakiman. Namun siapa yang menangani atau yang mengadili itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, siapa yang memeriksa, mengadili dan memutus presiden dan atau wakil presiden jika telah melakukan pelanggaran hukum ya? Yang pasti itu dari kekuasaan kehakiman. Seperti tadi saya bilang bahwa lembaga yang berwenang untuk mengadili presiden itu adalah Mahkamah Konstitusi karena kaitan dengan konstitusi untuk MK itu. Beda dengan Mahkamah Agung ya, kewenangannya berbeda seperti itu. Password pertamanya itu adalah bisa. Kemudian pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan siapa? DPR ya. Bahwa secara historinya sahabat-sahabat CPL dimanapun berada, bahwa
Presiden itu pernah di rezim Orde Lama ya itu membubarkan DPR seperti itu, sehingga secara melihat jejak sejarah seperti itu, histori seperti itu, maka maka regulasi atau konstitusi sekarang itu presiden nggak bisa atau nggak boleh membubarkan DPR ya, itu larangannya. Kemudian selanjutnya adalah password yang kedua, ASN ya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah, inti pertanyaannya ini, ketika presidennya itu berhenti ya dan wakil presidennya berhenti, maka siapa sih yang memegang sistem pemerintahan di Indonesia? Ya, karena kepala negara dan kepala pemerintahnya nggak ada. Ya, presiden dan wakil presidennya nggak ada. Maka siapa lembaga negara yang mampu, bukan yang mampu sih ya, yang diberikan kewenangan untuk menjalankan roda kenegaraannya? Jawabannya itu adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ya. 3 lembaga inilah yang menjadi tameng ketika presiden dan atau wakil presiden diberhentikan atau mangkat atau berhenti atau pokoknya tidak bisa menjalankan tugasnya lah ya. Seperti itu ya. Makanya 3 kementerian ini nggak bisa dirubah nomenklaturnya. Ya, kalau dirubah nomenklatur kementerian maka dirubah dulu konstitusinya, Undang-Undang Dasar 1945-nya harus dirubah ya kan, karena ini bunyi nomenklatur kementeriannya seperti ini karena dasarnya dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar. Kalau mau rubah ya rubah dulu Undang-Undang Dasarnya. Atau lebih parah misalkan mau membubarkan Menteri Dalam Negeri, mau digabung dengan Menteri Hukum dan HAM, ya harus revisi ataupun ya harus disesuaikan dulu seperti itu. Dan juga 3 kementerian ini tidak dapat dibubarkan oleh presiden seperti itu, karena ini wajib, udah ada amanat dari konstitusinya. Itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan dilaksanakan oleh 3 kementerian tadi ya, Mendagri, Menlu, dan Menteri Pertahanan selambat-lambatnya berapa hari? 30, 45, 60, 90, 120. Selambat-lambatnya itu adalah 30 hari ya. Untuk 3 kementerian itu menjalankan tugas, wewenang, kewajibannya sebagai ketika presiden dan wakil presidennya berhenti atau mangkat. Hanya dikasih waktu 30 hari saja. Kemudian pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas. Siapa ini? Ya. Presiden bisa sering mencuat istilah panglima tertinggi. Nah, maka jawabannya itu adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ya. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain berdasarkan persetujuan dari siapa? Ya, dari DPR. Seperti itu. Ya. DPR ini lembaga wakil rakyat yang perannya lebih besar dibanding dengan DPD ya, seperti itu. Kalau DPD itu kan secara historinya itu utusan golongan atau utusan daerah ya kan. Kalau DPR ini kan secara historinya ada sejak awal dibentuk seperti itu, maka kewenangannya agak lebih besar DPR seperti itu. Nah, termasuk di sini. Dan juga salah satu bentuk agar eksekutif tidak melakukan kebijakan ya, agar tidak melakukan kebijakan sendirilah, harus ada persetujuan dulu di DPR. Ini fungsi daripada checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Kemudian di sini ada pertanyaan, presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari siapa?
ya dari Mahkamah Agung. Ini gerasi dan rehabilitasi itu kalau nggak salah itu pengampunan hukuman seperti itu. Maka jawabannya adalah Mahkamah Agung kalau untuk gerasi dan rehabilitasi. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari siapa. Kalau tadi gerasi dan ya dan gerasi dan apa tadi rehabilitasi. Sekarang amnesti dan abolisi, ya itu siapa yang memberikan? Yang memberikan itu berdasarkan pertimbangan dari DPR ya. Kalau tadi Mahkamah Agung, sekarang DPR seperti itu. Kalau amnesti dan abolisi, maka itu adalah DPR. Kemudian lembaga negara yang dihapus berdasarkan Undang-Undang 45 berdasarkan hasil amandemen 4 ya. Itu adalah DPD, Dewan Perwakilan DPA, Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus ya. Itu dihapus sehingga tidak ada lagi DPA sekarang. Kemudian sudah habis teman-teman ya. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di-subscribe, like dan share ya. Password tag ketiganya adalah 2024. Nah, tadi kan sudah lihat ya teman-teman semua terkait dengan beberapa pembahasan ya dalam soal tadi. Maka dari itu silakan masukkan passwordnya dan silakan ikuti link latihannya. Semoga sukses menjadi ASN tahun 2024 dan semoga bermanfaat link ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman. Saya akhiri wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.